Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan saya di kajian kitab Al-Adhkar Nawawi di channel Sirajuna. Semoga barokah manfaat dunia akhirat. Mari kita awali kajian ini dengan membaca umur kitab. Kita hadiahkan kepada mu'alif dan barokah. Semoga kita kaji pada hari ini diberi keberkahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya ridhoka ya Allah min syafa'at rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzatihi wa dibatihi wa syafa'atul Qur'an. Barakati hadal kitab barakati mu'allifihi rahimahullahu ta'ala ta'ala futuhal arifin wahdina ila suratikal mustaqim wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa bi nurika ya Allah wa nafa'na Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Wa qad jaa'a fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ayqadha ar-rajulu alahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat. Hadza hadisun masyhur wa huwa mutawat wa Nasa'i wa Ibnu Majah fi sunanihim. Ini kita masih membahas kaitannya dengan bagaimana seseorang itu dinilai termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Minadz-dzakirin wadz-dzakirat. Minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Ini siapa saja? Dalam hadis ini diterangkan bahwa ketika seorang suami membangunkan istrinya, kemudian sholat berjamaah atau sholat sendiri-sendiri, maka juga termasuk kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, dicatat termasuk orang-orang yang selalu ingat, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasuila asy-sya'ir Imam Abu Amr ibn Shalah rahimahullah ta'ala al-qadar ladzi yasulu bihi minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Syekh Imam Abu Amr bin Shalah ditanya berkaitan dengan seberapa ukurannya seseorang kemudian termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Faqala idza wadaba al-adhkar al-maqsurah al-muthbitati subhan wa mas'an wa fil awqat wal ahwal al-mukhtalifati lailan wa naharan. Beliau menjawab, ketika seseorang membiasakan diri melakukan zikir-zikir yang maksur, zikir-zikir yang dari Rasulullah SAW, baik di waktu pagi, waktu sore, di waktu-waktu dan keadaan yang berbeda-beda, baik malam maupun siang. Artinya apa? Bahwa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di waktu apapun, tidak siang, tidak malam, tidak waktu lapang, tidak waktu sempit. Tapi biasanya ketika waktu sempit kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita tadarruk, bagaimana kita beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kemudian kesempitan itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lupa. Dan zikir-zikir yang maksur ini
insyaallah akan ada nanti di kitab Amal Yaum Walailah. Wa hiya mabniyatun fi kitab Amal Yaum Walailah. Insyaallah di pembahasan-pembahasan yang akan datang, insyaallah kita akan sampai dikir-dikir apa dikir-dikir di sehari harian, dikir-dikir harian, pagi apa, siang apa, sore apa, malam apa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ajma'a al-ulama ala jawaz dzikri bil qalbi wal lisan lil muhtis wal junub wal haid wan nifasa. Wa dzalika fi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir was salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a wa ghairi dzalik. Walakin qiraatul Qur'an haramun ala junub wal haid wan nifasa. Sawa'un qur'an qalilan aw katsiran hatta ba'du ayatin. Wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'an ala qalbi min khilafin wa kadzalika an-nadru fil mawsaf wa al-muradu ala qalbi. Ini terkait dengan zikir. Ulama sepakat bahwa zikir itu boleh dengan zikir hati dan lisan, bil qalbi wal lisan. Ada kalanya dengan hati saja, ada kalanya dengan lisan saja. Yang baik yang mana? Yang baik antara hati dan lisan itu sinkron. Ketika lisan melafalkan la ilaha illallah, ini hati juga ikut berzikir. Hati juga ikut berzikir. Karena apa? Esensi daripada zikir itu kan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita zikir la ilaha illallah, hati kita juga zikir, terus akal kita, pikiran kita juga tadabbur makna yang terkandung dengan pada apa yang kita lafalkan, apa yang kita ucapkan. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kemudian kita sudah membiasakan diri ini zikir, insyaallah hati kita akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ajma'al ulama ala jawaz dzikri bil qalbi wal lisan lam muhtis wal junub wal haid wa nafasa. Zikir itu tidak ada suci. Baik orang yang muhtis, orang yang berhadas, orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas boleh zikir. Boleh. Zikir apa saja, sholawat, tahlil, tasbih dan sebagainya. Kan tapi memang termasuk adab zikri, adab zikir ini adalah ya, termasuk suci badan, suci pakaian, suci hati dan sebagainya. Karena apa? Kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mengingat pada Sang Pencipta. Termasuk adab zikri adalah nanti insyaallah sebentar menghadap kiblat, terus kemudian suci dengan hudurul qalbi, khusyuk, tidak kemudian. Tapi apapun itu boleh-boleh saja sambil jalan, tidak apa-apa. Sambil jalan sholawatan, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Daripada diam, tidak ada artinya. Walaupun diam sendiri itu sudah sangat berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin qiraatul Qur'an haramun 'alal junub wal haid. Ini akan tapi kalau membaca Al-Qur'an termasuk juga zikir. Bagian dari zikir itu adalah juga membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini bagi orang yang haid, bagi orang yang junub, bagi orang yang nifas, ini haram hukumnya. Haram. Walaupun itu sebagian ayat. Ya. Satu ayat haram, sebagian ayat haram. Nah terus bagaimana ketika kemudian hamil Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran? Ini memang ada beberapa versi, ada beberapa pendapat. Ya. Kalau kemudian membaca Al-Quran ini sebagai zikir, sebagai aurat, tidak apa-apa. Itu hanya sebagai
aurat wiridan, panjang wiridan Quran. Karena apa? Ya, hamil Quran itu kan ya wiridan Quran. Ya. Tapi kalau orang biasa seperti yang tidak hafal Quran, kemudian pada saat junub atau pada saat haid atau pada saat nifas, ini ketika kemudian membaca Al-Quran hukumnya haram apapun itu, selagi belum mandi besar. Qala sahabuna wa yajuzul junub wal haid ayaqula inal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 156. Wa inda rukubi dabba subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inda du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Idza lam yaqsida bihi al-Qur'an. Wala umma ayaqula bismillah walhamdulillah idza lam yaqsida al-Qur'an. Sawa'un aqsada dzikra aw lam yakun lahu maqsad. Boleh. Ashabun Syafi'i mengatakan boleh bagi orang yang junub, bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas ini melafadzkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Akan tetapi tidak ada maksud tujuan untuk membaca Al-Qur'an, bahwa itu sebagai doa saja. Tidak ada maksud tujuan untuk membaca Al-Qur'an. Artinya apa? Bahwa ketika ada musibah kemudian membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena apa? Itu memang termasuk ayat Quran. Ketika melafalkan itu, ketika membaca itu tidak ada maksud tujuan untuk membaca Al-Qur'an, tidak apa-apa. Akan tapi ketika kamu bertujuan untuk membaca Al-Qur'an, nah ini kemudian hukumnya haram. Dan wa yajuzu lahum qira'atu man nusikhat tilawatuhu ka syaikhi wa syaikhati idza zanaya farjumuhuma. Kalau membaca ayat yang sudah nasikh, ayat Quran yang sudah tidak ada dalam Al-Quran, ini boleh-boleh saja. Wa amma idza qala al-insanu khudhil kitab bi quwwah aw qala udkhuluha bisalamin udkhuluha bisalamin aminin wal bidzalik fa in qasada al-Quran lam yahrum. Begitu juga ketika misal ada orang yang minta izin kepadanya padahal dalam keadaan junub untuk mengambil kitab dan sebagainya, terus kemudian dijawab khudul kitab berubah atau udkhuluha bisalamin amin. Ada tamu terus assalamualaikum, kemudian dijawab dengan ini. Ketika kemudian pada waktu menjawab atau pada waktu melakukan khudul kitab berubah, ini tidak ada tujuan untuk membaca Al-Quran, hanya tujuan untuk mempersilahkan, mungkin nanti tidak ada hukum haram. Ini semoga bermanfaat. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.